Setiap saat, setiap waktu kita senantiasa berdoa, dan apapun yang dimintanya itu tentunya adalah bagaimana kita mendapatkan kebaikan baik di dunia dan di akhirat. Nah, apa atau bagaimana tanda-tanda seseorang ini berada dalam kebaikan? Nah, ada sebagian ya para ulama mengupas di antara ciri-ciri seseorang ini dalam kebaikan. Salah satunya ya, tanda pertama ialah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam memahami agama. Dan ini ya bersandarkan kepada salah satu keterangan ya hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan ada padanya, maka akan dimudahkan pemahaman agamanya. Yufaqihu fiddin. Dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cepat memahami agama, untuk lebih dekat kepada agama, dan untuk lebih diberikan kesempatan mempelajari agama sehingga memahami dengan sebaik-baiknya dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Nah, ini ya salah satu tanda Allah akan memberikan rencana kebaikan dalam kehidupan ini. Maka tidak ada orang yang akan mampu hidup dengan baik dalam artian sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang itu memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu membedakan hukum mana yang sesuai ya dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan tidak baik. Dia memahaminya dengan sebaik-baiknya dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga mudah untuk memahamikannya. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tetapi mudah, diberikan kemudahan. Hati ini lebih cenderung kepada kebaikan, dan sehingga ketika dia melakukan apapun yang diperintahkan Allah mudah saja, tidak menjadi beban. Bisa saja orang itu memahami ajaran agama, tetapi hanya sebatas lisannya saja, tidak sampai tembus ke dalam hatinya. Ketika dia disuruh mengamalkan, dia ogah untuk mengamalkannya, bahkan tidak ada kecenderungan, keinginan untuk mengamalkannya. Ya, orang-orang orientalis itu bukan berarti dia tidak tahu agama. Ya, bahkan mungkin ilmuwan yang mempelajari agama Islam itu banyak sekali. Dia menguasai ya Quran dan As-Sunnah, bahkan menghafalnya. Tetapi dia mempelajarinya hanya sekedar ya ingin tahu saja. Bahkan ada kecenderungan-kecenderungan negatif, ingin melihat kelemahan-kelemahan Islam, bukan untuk mendalami, memahami Islam dengan sebaik-baiknya. Nah, yang dimaksud kebaikan ini adalah orang yang diberikan kemudahan untuk memahami ajaran agama, bahkan diberi kesempatan lebih, lalu dia pun ada keinginan dan diberikan keinginan kuat di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya. Maka dia tahu mana yang halal, mana yang haram, dan dia pun berusaha mempraktekannya dalam kehidupan ya agar senantiasa melaksanakan perintah Allah. Ketika makan, dia mampu membedakan mana yang halal dan haram. Lalu dia makan yang halal saja, menjauhi apa yang haram. Bahkan bukan hanya sekedar haram, apapun yang bersifat subhat, yang tidak jelas hukumnya, yang menjadikan ragu dalam kehidupannya, dijauhi dengan sebaik-baiknya. Dan dia pun mampu melihat mana yang baik, mana yang buruk.
Sehingga dia mampu memilah. Oh, ini hal-hal yang memberikan kebaikan. Lalu dia amalkan, lalu dia jaga, bahkan dia lestarikan dalam kehidupannya, dawamkan dalam kehidupannya agar senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nah, ini ya iman yang berbahagia, tanda yang pertama, dimudahkan untuk memahami agama dan melaksanakannya. Nah, selanjutnya iman yang berbahagia. Apa tanda yang kedua? Nah, tanda yang kedua diantaranya itu kita diberikan kebaikan atas rencana Allah. Ya. Dengan segala yang diberikan Allah. Baik itu berupa musibah, ya, baik itu berupa mungkin ya hal-hal yang bersifat atau dianggapnya itu keberuntungan. Apapun yang menimpa kita, musibah dalam artian musibah yang dilihat oleh kacamata kita baik positif ataupun negatif, ya, berupa musibah bencana dan sebagainya, ataupun musibah yang menyenangkan, jabatan, harta kekayaan dan sebagainya. Intinya apapun yang diberikan Allah dalam kehidupan ini, ya, dia mampu mencari, ya, dan mengambil hikmah-hikmahnya, ya, sehingga dia mampu, ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan apapun yang diberikan Allah. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan memberikan cobaan kepadanya, sekalipun cobaan yang dilihat oleh mata kita sebagai manusia sesuatu yang sangat buruk dan menyakitkan, tetapi dia mampu mengambil hikmahnya. Ketika dia mendapatkan kebaikan dalam arti, ya, kenikmatan, maka dia bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan musibah, hal-hal yang menyakitkan, sakit dan sebagainya, dia pun akan tetap bersabar dan tetap bertawakal kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupannya, orang yang senantiasa dalam kebaikan mampu mengambil hikmah apapun yang diberikan Allah. Ketika diberikan kenikmatan, senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan musibah, dia akan senantiasa bersabar kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertawakal kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua, ya, ciri bahwasannya kita dalam kebaikan. Mari kita bermuhasabah diri. Ya, bermuhasabah diri. Apakah kita ini lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat agama ataupun tidak? Dalam artian, apakah kita sudah berusaha memahami ajaran Islam dengan sebaik-baiknya ataupun belum? Kalaupun belum, yuk kita sama-sama mempelajari, mendalami, minimal hal-hal yang bersifat fardu ain lah. Ya, contohnya apa? Yang diwajibkan kita laksanakan, rukun Islam saja misalnya. Sudahkah kita memahami dengan sebaik-baiknya rukun Islam dan ilmunya sudah mencukupi sehingga ketika kita melaksanakannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan yang sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Contohnya sholat, ya, kita pelajari mana syaratnya, mana rukunnya, sehingga ketika kita sholat memenuhi syarat sahnya sholat, memenuhi rukun sahnya sholat. Jangan sampai sholat seenaknya saja, ya, tidak memenuhi, ya, syarat sahnya dan rukunnya. Ketika kita sholat, ya, sebelum kita sholat, maka kita harus menjaga rukunnya, ya, dan juga syaratnya. Apa syaratnya ketika kita mau sholat? Di antaranya misalkan, ya, menutup aurat, memakai pakaian yang bersih, tempat sholatnya pun bersih dari hadas, ya, baik hadas dan najis. Begitu juga kita menghadap kiblat dan sebagainya. Itu
syaratnya. Dan ketika kita melaksanakan sholat, kita pun harus memenuhi rukunnya. Ya, di antaranya ada rukun kauliyah ataupun yang bersifat ya gerakan kita. Ya. Termasuk bagaimana membaca surat Al-Fatihah dengan sebaik-baiknya, karena merupakan rukun dalam sholat yang bersifat kauliyah. Nah, ini ilmu-ilmu ini wajib kita pelajari. Mengapa? Karena setiap saat, setiap waktu kita akan senantiasa ya memakai ilmu itu. Kita akan senantiasa memakai ilmu itu. Tidak boleh tidak. Dan tidak dibatasi. Mau yang pintar maupun yang bodoh, tidak. Itu tidak, istilahnya bukan alasan untuk tidak mempelajari. Siapapun yang ingin menyempurnakan agamanya, maka dia harus mempelajari ilmu agama itu. Itu baru sholat. Belum puasanya, sebentar lagi kita menghadapi puasa, zakatnya, ya, naik hajinya, dan berbagai hal yang setiap saat, setiap waktu kita amalkan. Ya. Dan selain itu tentunya, ketika kita melaksanakan sholat kan harus penuh keyakinan bahwasanya kita sholat itu bukan hanya sekadar menghadap kiblat, tetapi ada yang lebih penting lagi. Ya, kiblat itu hanya wasilah saja. Bahwasanya ketika kita sholat itu kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disinilah perlu tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar ketika kita sholat benar-benar niatnya tulus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Luruskan tauhidnya, pelajari tauhidnya. Nah, ketika kita sholat pun kita tentunya sholat ini bukan hanya sekedar sholat jasadnya saja. Karena manusia itu terdiri jasmani dan rohani. Jasmaninya adalah terdiri dari fisik termasuk panca indera ini. Rohaninya kita ada akal dan kalbu. Akal untuk memahami, berpikir, dan kalbu untuk merasa. Perasaan kita yang berhubungan dengan perasaan kita. Maka tak kala kita sholat, kita pun harus menjaga pikiran kita dan hati kita, agar benar-benar sholatnya ya jasadnya menghadap kiblat, rasanya pun, kalbunya pun menghadap kiblat. Maka pelajari ilmu tasawufnya. Ya. Ketika kita ingin mengamalkan rukun Islam, kita mempelajari ilmu fikih. Ketika kita ingin mempelajari tauhid, maka pelajari ilmu tauhidnya. Nah, ketika kita ingin lebih memperbaiki rasa kita dalam beribadah, maka perlu pelajari ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf. Mengapa? Karena kita tidak mampu menghadirkan hati ini, tidak mampu bagaimana melihat ya berbagai macam kebaikan, dan termasuk bagaimana mengantisipasi berbagai macam ya penyakit-penyakit hati, kecuali kita tentu harus mendalami ilmu tasawuf itu, dan pengamalannya tentunya dengan wasilahnya adalah tarekat. Nah, insya Allah ya, ketika kita ada niat tulus ikhlas untuk memperbaiki agama kita, ya, dalam beragama kita, cara beragama kita, mengamalkan agama kita, Allah pun akan memberikan kemudahan jalan, ada saja. Ya. Jadi tidak ada alasan wah saya sibuk dan sebagainya, tidak. Nah, ciri kita mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya itu, maka kita mampu menerima apapun yang diberikan Allah. Tawakal kepada Allah itu adalah salah satu buah bahwasanya kita benar-benar mengamalkan agama. Nah, tawakal kepada Allah itu ya diantaranya ketika kita mampu diberikan apapun yang diberikan Allah, maka kita pun mampu menikmati, menerima apapun yang diberikan Allah. Kita mampu menerima apapun yang diberikan Allah, mau pahit, mau manis, mau kaya, mau miskin, mau sehat, ya mau sakit, itu adalah
kehendak Allah. Kita tidak mampu untuk melawannya. Kalaupun kita berdoa hanya sekedar berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang mengabulkan, yang menentukan, yang memberi hanyalah Allah. Tetapi apapun yang kita upayakan, usahakan, termasuk doa-doa kita yang kita lantunkan, itu semuanya menjadi kebaikan dan amal ibadah bagi orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan tentunya Iwan semuanya senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah agar senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husna ibadatik wa atasimu bihabillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.